kok malah dia yang konfirmasi? Aneh. Secara tidak langsung lu Fitri ya, lu kayak jadi jongosnya, jadi jubir mereka jadinya. Jadi kayak kok nggak kayak besti lu di sini. Kayak jadi numpang pansos, kayak jadi jubir, kayak kalau bisa dilihat dalam sisi negatifnya kayak penjilat sekali, gitu kan? Salah nggak aku bicara? Coba kalian nilai sendiri. Ayo, buzzer. Ketik, 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 ketik. Banyakin, banyakin. Ketik. Selesaikan tugas kalian. Bener nggak? Harusnya kalau lo kan memang bela, ngapain lo harus ribet-ribet sendiri? Kata-ketik sana sini mengkonfirmasi BPOM gini 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 gini. Macam mana? Yang punya produk siapa? Yang panas siapa? Aneh. Kocak nggak? Kocak kan? Yang punya produk tuh siapa sebenarnya? Gitu. Sakit deh palaku. Kalian lihat nggak podcastnya Bang Densu? Awalnya gimana? Tuh kan sudah Bang Densu tuh tahu kalau lu tiba-tiba nongol gitu kan katanya nih. Awalnya kan lu kan bilang nggak mau sangkut paut nih soal skincare. Kok tiba-tiba lu nongol katanya. Lu berdalih lah Sinepos ya kan ya. Karena saya merasa ini bla 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 aja. Di situ aja Bang Densu tuh sudah tahu nih orang nih hobi pansos gitu. Cuman kalau nggak salah orang-orang pada nyebut si Fitri ini Markus, maklar kasus. Nggak salah kan? Coba dulu waktu si SS nih, panas-panasnya sama si Doktip. Hadirlah si Fitri ya kan ya, hadir si Fitri tuh. Datang dia mau ingin jadi duta Tabayun. Gak maulah si Doktip ya kan. Ngapain kau kesini? Saya nggak kenal sama kau. Sana kau keluar, kata si Doktip ya. Kemungkinan kayak gitu ya. Dari live-nya si Doktip tuh ngomong ya kan. Nah, pingin jadi duta Tabayun dia. Gitu. Gak berhasil lah kan dia di situ ya kan ya sama si SS. Wah, RG nih ada nih. Masuklah si RG. Bla 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 bla. Jadilah si RG ini senjatanya untuk menyerang Nikita Mirzani. Bersatulah mereka. The Avengers. Wah. The Avengers apa itu? Aneh kan? Terus ditanya, kenalan Niki sama sudah lama kenalan Niki atau lama kenal LG? Kenal RG katanya. Wah, jujur nih ya, ini demi Allah nih geng, saya demi Allah, saya tuh ngelihat story-story mereka waktu masih bestie. Tidak ada RG di situ. Itu saja sudah playing victim. Sebenarnya dia sudah lama kenal sama Nikita Mirzani daripada RG. Aneh kan? Situ aja. Gak mungkin dia temenan sama si RG ini. Kalau dia temenan sama RG sudah dia si Niki ini sudah story-story sama si RG dulu. Enggak. Saya tuh lihat dari awal waktu mereka bestie, waktu masih melawan di Tom Mahendra, saya ikutin terus story-storynya. Saya kan suka nih ngeliat kasus-kasus kayak gitu kan. Nah, saya ikutin. Terus dia bilang di podcast ya, Sinepos ini bilang di podcastnya Suneo, si Richard ya, si Richard podcastnya si Richard. 5 tahun bersahabatan sama Niki, tidak ada kebaikannya. Kau pikir 5 tahun? 5 tahun gak ada kebaikannya. Kalau kita berteman sama orang sehari, 2 hari, seminggu, wajar lah ya kan ya. Masa gak ada kebaikannya sih si Niki ini? Sejahat itu kah? Coba kalian nilai. Kok bisa lu bertahan begitu lama kalau Niki ini tidak ada kebaikannya? Nah, ayo buzzer, jawab. Ayo, jawab. Selesaikan tugas kalian sebagai buzzer. Besok cair. Ayo, cepetan. Sebegitu jahatnya kah si Niki ini? Sebegitu sabarnya kah si Nepos ini bertahan 5 tahun karena dijajah oleh Niki gitu? Coba kalian pikir. Jawab. Ayo ketik, banyakin, ketik banyakin. Jangan lupa screenshot. Betul. Salah nggak saya? Nggak salah kan? Kok ramai sekali yang nonton? Macam mana pula ini? Nah, kesempatan saya kan ya. Nah, saya unek-unek saya nih dalam hati ini nggak tak keluarkan deh. Nggak tak keluarkan saya. Ini penelusuran saya ya dari awal kasus dengan Dito Mahendra sampai dia berkasus melawan RG.
Saya tahu, saya ngikutin itu dari awal udah. Walaupun saya berada di Kalimantan Selatan, saya ngikutin terus. Karena kalau soal Niki ini kalau live, dia itu lucu, ngangenin juga orangnya. Itu Niki itu bagusnya. Dia kalau marah pun lucu deh. Niki ini kalau marah tuh lucu dia. Dia nggak mengeluarkan kata-kata kasar. Cuma netizen yang gada-gada aja nih memframing Niki itu kasar ngomong apa segala macam gitu. Saya suka nih kita Mirjani. Saya ngikutin kasusnya. Kalian tahu nggak waktu berkasus di Serang Banten? Sama juga Niki mendapatkan ketidakadilan. Cuma netizennya itu nggak terlalu banyak heboh ya. Nggak kayak kasus sekarang. Netizen itu yang mendapatkan itu bukti-bukti itu tuh ada sampai ada anggota-anggota yang disuap dengan amplop merah, dikasih motor Nmax, itu di kasus melawan Dito tuh. Akhirnya terbukti Niki nggak bersalah di situ. Bisa aja tuh Niki itu melaporkan si Dito Mahendra balik nih, ya kan ya. Tapi dia nggak mengeluarkan laporannya ini karena di waktu itu Dito Mahendra ini berkasus senpi ilegal. Senpi ilegal. Makanya Niki nggak mau nih ngelaporin balik karena di kasus senpi ini aja udah besar sekali nih hukumannya. Nggak mau dia. Nah, ini nanti rencana menurut saya nih ya bakal berkasus nih si RG ini tentang produknya yang sudah terbukti nggak ber-PPOM tuh, nggak ber-BPOM ya. Itu berkasus tuh, ancaman hukumannya 12 tahun. Walaupun kurang masih ya ancaman hukumannya, bisa aja ditambah Niki lagi tuh. Ngelapor balik lah Niki mungkin ya, kemungkinan ya. Tuh hati-hati tuh, hati-hati tuh kubu-kubunya di sana. Kata ketir kalian, laporan nepos saja, Nikita Mirjani aja ngelaporin nepos jalan loh. Apalagi kayak orang kayak Miss Gosong apa segala macem tuh. Hati-hati kalian di sana. Orang kalau emang nggak salah jangan disalah-salahin. Yakin gue Niki itu nggak bersalah dia, pasti bebas dia. Walaupun dia di dalam disalah-salahin ya, anggaplah dia ditahan nih, gini. Orang pasti banyak yang bicara nanti. Kasus Niki ini pada nggak jelas semua. Yang bilang kasus Niki ini apa? Itu buzzer-buzzernya aja udah dia wajar dia menjalankan tugasnya sebagai buzzer, biarin. Ada salah satu anggota DPRD aja bilang udah dari awal nggak jelas kasusnya. Yang mana? Demen omongan kakak katanya. Saya tanya lagi ya, saya tanya nih gengs ya, saya tanya. Saya dapat info nih. Itu di sidang Niki itu di Jakarta mana sih? Saya mau tanya dulu. Makasih ya Khairul ya, thank you. Saya tanya sidang Nikita Mirjani itu di Jakarta mana? Sampai jualan, nggak ada sampai jualan aku deh, nggak ada aku jualan. Aku mau jual ini aja sih nanti. Di Jaksel ya. Nah, tahu aku di Jaksel itu persidangan macam mana? Jadi orang-orang yang berkasus di situ, aduh, mohon maaf nih ya. Ini dari kabar-kabar burung merpati, orang-orang yang bekerja di persidangan Jaksel itu orang-orang kebanyakan orang nggak benar. Kalian telusuri deh. Jaksanya aja udah ketahuan. Kalian telusuri. Kalau kasus uang-uang soal korup apa segala macam tuh di situ tuh di persidangan Jaksel itu bagusnya itu di Jakarta Pusat itu bagus persidangannya. Itu orang-orang yang nggak benar di Jaksel itu persidangannya. Makanya Niki di situ. Coba kalau apa di Jakarta Pusat. Mohon maaf ya kalau saya salah ya, tapi saya dengar-dengar nih dari burung-burung merpati. Saya kalau di Kalimantan pun tahu nih, dengar-dengar aja ya kan. Tapi kalau saya salah mohon maaf. Tapi ini mencurigakan juga ya, kok sampai tersebar tuh. JPU-nya ada yang bermasalah tuh. Nah, berarti itu aja tuh. Hayo, nantang kalian. Hayo. Ketik, gengs. Buzzer ketik. Ayo buzzer ketik. Ayo, jangan lupa di screenshot laporan nanti malam ini ya. Cair kalian. Udah cair. Paham bos, hati-hati bang katanya.
Ya kau dengar dari bau burung merpati. Itu kan sidangnya di Jaksel kan? Tahulah aku di situ. Itu aja sudah bisa dinilai deh ya. Thank you Carol, banyakin Carol. Panas nanti buzzer ya kan ya. Ayo buzzer. Coba buzzer ya, kau jangan ketik-ketik sambil nyawer kayak gitu kan enak aku. Jadi aku membantu kalian sebagai buzzer, kau membantu saya sebagai host di sini. Rakyat biasa loh aku ini. Aku nggak mau jadi buzzer, aku mau live aja ya. Menyelesaikan tugas kalian sebagai buzzer ya. Kalian ketik-ketik. Menyala 20 tahun, menyala 30 tahun gitu. 1000 tahun pun ku dukung kau deh. Ayo cepetan. Kau atur aja 20 tahun kayak 100 tahun kayak ya kan 30 tahun gitu ya. Cair pokoknya kalian ya sebagai buzzer. Gue dukung sini. Pokoknya kalau kalian mau menyelesaikan tugas dari briefing kalian itu sebagai buzzer, biar saya bantu. Ayo cepat ketik, banyakin. Jangan lupa di screenshot. Cair nanti bagi-bagi ya bang ya. Gak usah bagi-bagi, gue sumbangkan lah sen mereka itu buat makan. Besok mau bayar kos kan ya, mau bayar kontrakan gitu. Kota sudah ngisi 10 GB 5 hari gitu. Sian juga jadi buzzer ini. Luar biasa katanya. Panda bang, kalau soal panda itu mah aduh. Ya wajar lah dia akan membela itu degil penjilat asli ya. Bener-bener membela itu degil penjilat asli ya. Bener-bener wajar dia biarkan. Andai kata sama buzzer kan, bedakan sama buzzer. Kayak gitulah si panda. Dia kalau nggak kayak gitu, dia nggak digaji nanti. Wajar gitu dia. Sian si panda itu. Rumahnya ada nggak? Udah ada rumah dia. Udah ada rumah dia. Tinggal di mana? Di tempat SS kan? Mungkin dia mau ada target tuh, mau beli rumah, apartemen kayak gitu kan, gitu. Wajar dia. Dia kalau nggak kayak itu nanti nggak digaji, nggak makan. Sama dengan buzzer. Mau jadi buzzer bang, jangan, sebenarnya sih saya sudah bilang jangan kali sesekali jadi buzzer gitu, harus mengajukan nih hal gajinya gitu. Mau banyak duit jadi buzzer memang sudah duit haram itu yang buktinya kalian ngebela orang yang salah gitu. Tapi yang namanya tugas ya kalian bela-bela aja yang salah itu sudah masuk duit haram itu. Haram gak haram yang penting perut kalian kenyang ya kan ya. Kebutuhan kalian terpenuhi itu aja. Contoh aja tuh lihat si panda. Kayak gitulah dia. Keras sekali kan dunia ini. Keras kan dunia ini dek. Menyala popel orange katanya. Salah nggak aku bilang keras kan dunia ini dek. Haram gak haram ya kalian makan aja gitu. Udah tahu tuh. Udah nggak benar gitu. Tapi dikerjakan aja gitu. Ya, masih mending jadi pemain okep ya kan ya. Ugi dia sendiri tuh ya kan ya. Ugi dia sendiri. Ini buzzer nih merugikan orang nih ya kan, memframing orang gitu. Tapi kalau Pendes sama si Bule, gue dukung Bule sih. Gue dukung Bule gue. Kalau Miss Gosong itu ya di filter bagus ya, tapi kalau asli kok kayak kalau di aslinya itu Miss Gosong tuh bumi gonjang ganjing, mandi anjing. Tuh Miss Gosong, bumi gonjang anjing, mandi anjing. Itu aja tuh aja. Nah, di situ aja netizen harusnya bisa menilai dari situ ya, gengs ya. Itu bisa duduk berdekatan tuh antara Miss Gosong, RG sama Fitri. Nah, jadi sudah dilihat tuh kan Miss Gosong tuh awalnya mencaci maki Ibu Niki nih yang sudah meninggal. Nah, di situ kita bisa dilihat ya betapa beraninya si Miss Gosong ini, ya kan ya. Berarti sudah ada yang ngawal kan itu. Nah, udah bisa dilihat dari situ. Jadi jangan disalahkan si Niki yang duluan gitu.
nggak kalian yang mulai. Makanya kalau berantem tuh cukup di titik awalnya aja. Kalau lu mau berantem sama Niki, Niki aja, jangan yang lain dibawa-bawa. Kalau orang berantem sudah ya membawa orang-orang lain yang nggak tahu-tahu, apalagi kalau orangnya sudah meninggal, tuh sudah kalah, udah kalah debat, kalah tuh sudah mereka. Itu nilai aja dari situ. Iya nih berkelas, orang-orang gak bakalan mulai kalau lu yang mulai duluan, gak ada asap gak ada api gitu. Makanya kalau kalian kesel sama Niki, Niki aja. Niki itu sudah bilang dari dulu tuh, lu kalau mau nyerang gua aja yang diserang, jangan sampai ke anak, ke ibu bapaknya, jangan gitu. Orang masalahnya orang nggak tahu menahu gitu, yang sudah meninggal aja nggak tahu menahu, tiba-tiba diucapin segala Mama Niki ini adalah germo, nggak usah lagi di kayak gituin. Sekarang pas sudah diserang tuh nggak terima, seolah-olah jadi korban pembulian. Ah, cuman ceritanya itu.